Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amma ba'du. Yang saya sayangi ibu-ibu sekalian jamaah taklim PLN Pusat. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih membersamai kita dengan nikmat panjang umur dan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kajian rutin yang kita butuhkan untuk menguatkan keimanan kita dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tema tentang tazkiyatun nafs karena memang ini amanah yang diberikan kepada saya. Kita membahas tentang roja dan khauf ya. Ini bahasa Arab. Roja adalah memberi harapan, sedangkan khauf itu adalah takut ya. Jadi dua sifat ini itu harus selalu ada dalam diri kita sebagai seorang mukmin agar kita selalu terjaga dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Kita lihat dari dalilnya dulu ibu-ibu sekalian agar ini bisa memperkuat ya. Kita bisa selalu menghadirkan roja dan khauf ya. Wa Zakaria iznada rabbahu Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Dan ayat seterusnya ya kita lihat. Di sini dikatakan wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Dan ingatlah kisah Zakaria tatkala ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan dan engkaulah waris yang paling baik. Maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap, gitu ya, roja. Bahasa lain adalah rogbah dan cemas, rohbah. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi kita lihat salah satu diijabahnya doa Nabi Zakaria ketika menginginkan keturunan, diawali dengan memantaskan diri dulu kepada Allah. Yaitu dengan cara apa? Orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik ya. Jadi memantaskan diri dengan menghadirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain memantaskan diri dengan ketaatan, ketaatan juga salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun sudah ada modal ketaatan kepada Allah, perbuatan-perbuatan baik, Nabi Zakaria juga berdoa kepada Allah dengan harap-harap cemas ya, bahasa kita begitu ya. Apakah ini Allah terima atau tidak doa kita ya. Ternyata dua perasaan ini yang dihadirkan itu, sebab kalau yakin banget itu kegeeran ya. Kalau nggak yakin banget itu tandanya nggak percaya dengan Allah. Jadi ini ada rasa dua ya. Bisa jadi kalau Allah belum kabulkan, bisa jadi ketaatan yang kita hadirkan belum baik-baik amat gitu ya. Jadi selalu dua. Maka Allah mengabulkannya. Dari ayat ini Allah mengisahkan tentang Zakaria, istrinya dan Yahya yang selalu bersegera dalam melakukan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Allah memuji mereka karena mereka berdoa kepada Allah dengan mengharap rahmatnya dan takut akan azabnya, serta dengan merendahkan diri kepadanya. Mereka menyembah Allah dengan berbagai bentuk ibadah tersebut ya. Jadi orang-orang yang dekat kepada Allah itu biasanya dia selalu ada perasaan dua ini ya. Berharap banget gitu ya. Amal ibadah yang dilakukan ini walaupun sudah niat ikhlas tidak ada dicederai dengan ketidakikhlasan. Kita udah ikhlas segala macam masih berharap mudah-mudahan ini benar-benar ikhlas gitu di hadapan Allah ya.
Jadi selalu kita lihat kaitannya ini agar doa-doa kita ya, keinginan-keinginan kita ini diijabah oleh Allah, itu harus memantaskan diri dulu dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ayat yang berikutnya, kita lihat dikuatkan lagi oleh Allah. Slide berikutnya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Hampir sama ya kita lihat. Dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas ya. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Kita lihat. Ini salah satu bukti bahwa yang memperkuat ini, mempertegas kembali ya ayat yang sebelumnya ya. Dibalik lagi yang pertama, khawatirnya sama ini ayatnya. Cuma saya menegaskan, mengeluarkan dari itu ya. Oh iya, ayat dari sini juga, tetapi dia memperkuat kita untuk menegaskan kembali ya. Ada kesamaan, nanti mungkin dirapikan kembali, tapi ini kata-kata kita lihat menegaskan dari ayat yang 90-nya. Selanjutnya Mbak, kita lihat. Nah, pengertian roja dan khauf ya. Makna roja adalah meminta ya, merendahkan diri dan mengharap sepenuh hati dengan penuh kecintaan yang mengantarkan kepada sesuatu yang dicintai. Sedangkan makna khauf adalah takut yang menyebabkan seseorang menjauh dari sesuatu yang ditakuti. Ya, kita lihat ini saat kita berdoa ya, harapan-harapan kita ini, perasaan ini selalu muncul gitu ya. Bahkan ada bahasa begini, Allah, saya sedang buka bisnis ya. Saya berharap bahwa bisnis saya ini Engkau ridhoi dan Engkau mudahi dan Allah Engkau sukseskan ya. Jadi kita berjalan membuka bisnis ini dengan ilmu tentunya ya. Bisnis yang kita pilih adalah bisnis yang halal. Kemudian manajemennya juga Islami ya. Merekrut orang-orangnya juga orang-orang yang takut dengan Allah, minimal dia memahami agama gitu ya. Yang berikutnya adalah bahwa bisnis yang kita lakukan ini ya dalam rangka untuk mentaati Allah ya. Pertama menjadi sarana untuk mencari nafkah ya, kebutuhan keluarga kita dan keluarga pegawai-pegawai kita. Yang kedua, yang berikutnya adalah dari bisnis ini kita berharap kita bisa berinfak ya, membantu orang lain, minimal tidak menyusahkan orang lain gitu ya. Dan mengurangi angka kemiskinan misalnya. Itu niat-niat itu selalu tertanam oleh diri kita. Dan itu sudah niatnya bagus, caranya bagus, dan merekrut orang-orangnya juga bagus-bagus ya, semata-mata mencari ridha Allah. Masih terus kita berdoa, Allah mudah-mudahan apa yang kami sudah siapkan ini Engkau ridhoi, Engkau mudahi ya. Ada khauf, ada perasaan khauf, mudah-mudahan ini nggak salah yang saya pilih, nggak salah yang saya pilih gitu ya. Maka ketika kita meniti jalan bisnis itu, kita nggak ada beban gitu ya, karena tidak ada kepentingan hawa nafsu kita ya. Jadi kalau misalnya awal mula kita berbisnis kemudian Allah belum mensukseskan, kita langsung husnuzon, nggak ada kesuksesan itu dengan gratis ya. Dia harus jatuh bangun dulu, butuh pengorbanan ya. Mungkin awal-awal bisnis kita itu ini sebagai sarana konsolidasi. Bahkan bisa jadi awal-awal bisnis kita itu adalah promosi ya, memperkenalkan diri. Kalau promosi kan berarti ada yang digratiskan ya, kemudian ada yang kita berbagi dengan duafa ya. Pada saat itu bisa jadi kita belum mendapatkan keuntungan duniawi, tetapi keuntungan ukhrawi sudah kita dapatkan karena kita melakukan ini semata-mata karena Allah gitu ya. Jadi jatuh bangun ya. Kemudian dalam kurun waktu yang lama tidak juga ada perkembangan, bisa jadi ini salah satu sarana Allah untuk mengingatkan kita, kayaknya bisnis kamu bukan di sini deh, passion kamu bukan di sini. Gitu. Kita juga harus terima gitu. Jadi ada tipe-tipe orang, dia konteksnya adalah ke bisnisnya ya. Ada yang sukses di bisnis jilbab ya. Dan kita tahu misalnya perkembangan bisnis jilbab itu, orang yang selama ini sukses
Itu tidak bim salah bim ya, perjalanan mereka panjang gitu ya. Ada kita sudah berapa kali mencoba ternyata potensi kita bisnisnya bukan di yang sebelumnya, yang sekarang gitu. Semua kita ada. Ada yang mereka konsennya kepada menulis ya. Ada yang salon ya dan segala macam hal. Tapi panduannya sama gitu. Jangan pernah kita memutuskan hubungan kita dengan Allah. Jadi raja dan khauf ya. Bahkan suatu saat bisnis kita sukses ya, kita juga ada perasaan khawatir ya. Mohon pertolongan Allah supaya kesuksesan bisnis kita ini juga berbanding lurus dengan kesuksesan ukhrawi kita gitu. Kita ngeri karena banyak juga yang berguguran dalam ketaatan ya ketika sudah sukses ya, punya jabatan, punya popularitas ya, punya follower yang cukup banyak. Apalagi sekarang kita lihat orang-orang yang memiliki jaringan yang luas itu bisa menghasilkan uang kan dengan menjadi YouTuber ya, atau ya bahkan ada yang caranya positif dan negatif ya. Mereka siap menanggung resiko ya, kalau buat konten yang lurus-lurus aja ya nggak ada yang ngeliatin YouTube-nya gitu ya. Nah, kita kan nggak ke situ. Banyak konsep-konsep YouTuber-YouTuber yang Islami ya yang bisa membawa keberkahan ya. Tapi ingat ya, ketika sudah sukses itu jangan lupa dengan Allah ya, berbanding lurus ketaatannya. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi pengertian raja itu adalah sebaik-baik tempat kita meminta, sebaik-baik tempat kita berharap itu hanya kepada Allah. Ini yang selalu kita baca juga dalam sehari-hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Diawali tadi ya kita lihat Nabi Zakaria itu iyyaka na'budu, menghadirkan ketaatan sebaik-baiknya. Baru wa iyyaka nasta'in, minta pertolongan ya. Jadi roja ini adalah bentuk minta pertolongan dari Allah ya. Mengharapkan banget Allah ridhoi. Apa saja ya, jodoh, rezeki ya, kemudian ujian untuk diberikan kesabaran, mudah-mudahan saya lulus dengan ujian ini Allah ya. Tahu-tahu dapat kabar ya bahwa dirinya dan keluarganya COVID misalnya pada saat sebelum-sebelumnya yang sekarang yang sebelum sekarang misalnya, yang masa lalu pada saat COVID cukup marak ya, dan itu menjadi di mana-mana kita lihat. Nah, pada saat itu bagi orang yang mukmin ya, yang selalu memburu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak baperan ya, sampai orang nggak boleh tahu ya dia sakit, kemudian apa ya, parno gitu ya. Nggak mau dikasih apa ucapan ya, dukungan ya, sampai orang nggak membutuhkan bantuan gitu ya, sampai orang susah gitu untuk menghubungi, semua telepon dirinya dan anak-anaknya dimatikan ya. Itu bukan pribadi seorang muslimah ya. Kita biasa-biasa saja, yang namanya ujian sakit itu bagi kita biasa ya, dan kita harus siap semuanya. Bisa jadi melalui ujian COVID ini Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita, sementara orang lain sujud berkali-kali ya, puasa berkali-kali, dosa-dosanya belum diampuni gitu. Nah, bagi kita yang tidak banyak bermaksiat, bisa jadi penyakit COVID ini Allah ingin menurunkan kasih sayang yang lebih dalam keluarga itu. Karena kerasa pada saat-saat sama sakit saling tolong menolong gitu ya. Atau bisa jadi untuk menguji ukhuwah jaringan yang kita punya. Peduli nggak sama kita? Kalau nggak peduli sama kita, itu evaluasi, berarti memang selama ini kita juga nggak peduli dengan orang lain gitu. Jadi banyak sekali ujian-ujian yang Allah berikan pada diri kita itu yang Allah ingin kita mengambil pelajaran ya. Nah, jadi setelah itu berharap sama Allah ya. Kita sebagai basoria, sebagai manusia ya, prokes, kemudian kita mengikuti panduan-panduan bahkan dari kesehatan, dari herbal ya. Setelah itu tawakal ya. Jadi nggak ada rasa terlalu kepedean, nggak juga ada perasaan terlalu takut yang sampai melampaui dari yang wajar.
Nah, sedangkan mana khauf adalah takut yang menyebabkan seorang menjauh dari sesuatu yang ditakuti. Ya, takut dengan azab Allah. Satu hal yang kita selalu terjaga dengan ketaatan, ya, waspada, ya, karena kita takut dengan azab Allah. Ya. Jadi tidak ada penderitaan di dunia ini yang mengalahkan siksaan neraka. Ya. Artinya siksaan dunia ini adalah bentuk ujian ya kepada Allah. Sakit kayak apapun ya. Selama kita menjalani ujian-ujian yang berat ya, batin kita ya, fisik kita ya, selama kita berada dalam ketaatan kepada Allah, itu sudah menjadi penebus kita terhindar dari azabnya akhirat. Bahkan dimulai dari terhindar dari azab kubur gitu ya. Ini yang dikatakan pengertian roja dan khauf. Roja itu bahasa Arab artinya adalah harapan ya. Khauf itu adalah rasa takut. Maka dalam Islam itu ada takut tabi'i ya, alami. Orang takut dengan kecoa ya, orang takut dengan binatang-binatang tertentu ya, atau takut kalau ada hujan yang eh, yang deras sekali. Selama takut tabi'i itu tidak mengganggu ibadahnya, nggak apa-apa. Takut tabi'i baru berdosa dan masuk kategori syirik gara-gara takut dengan kecoa sampai ninggalin sholat. Gara-gara takut dengan pencuri sampai ninggalin sholat. Itu nggak boleh. Jadi takut yang wajar, kita harus mengedepankan bahwa takut yang sesungguhnya kepada Allah. Sepanik apapun kita gitu ya. Misalnya kita lihat salah satu penyiksaan yang dialami almarhumah ya Ustazah Zainab Al-Ghazali ya, seorang ustazah di Mesir ya, saat dia di penjara karena aktif dalam dakwah ya, dalam taklim-taklim yang tidak disukai oleh rezim pada saat itu. Tingkatannya bukan hanya penyiksaan, bagi kita berat banget ya, penyiksaan dalam kamar yang sempit itu dimasukin satu karung tikus ya, kemudian pindah lagi sel berikutnya itu dimasukin binatang anjing yang sudah 3 hari tidak makan ya, dan puncaknya itu setelah dia dipecut ratusan kali, dia harus dimasukkan algojo yang sudah dikasih perangsang ya, untuk memperkosa beliau. Pada saat itu tawakal dan harapan kepada Allah itu begitu dekat gitu ya. Dengan izin Allah, percobaan pemerkosaan yang pertama itu malah datang dari yang memperkosa. Saya lebih rela disiksa daripada memperkosamu, Ustazah gitu. Tapi yang kedua itu memang alat untuk memperkosa ya, dengan izin Allah itu dalam kondisi yang sudah lunglai, beratnya luar biasa, dia mampu bertakbir dan mencekik leher algojo itu, dan algojo itu mati ya. Jadi pada tangan beliau yang sudah lemah itu ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu takut ada pastilah, mana sendirian gitu ya. Tapi harus dihadapi karena itu ujian keimanan ya. Ujian keimanan ini kita lihat juga misalnya Nabi Muhammad SAW ya, ketika sujud di sebelah Ka'bah ya. Pada saat itu dakwah-dakwah masih minoritas ya. Ada Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi ya. Dan di seberang nggak terlalu jauh Abu Jahal dengan 7 orang yang pongah ya, lalu mengatakan siapa yang berani menuangkan kotoran onta kepada kepalanya Muhammad dalam keadaan sujud, tunjuk tangan gitu. Nunjuklah orang yang paling bejat ya, Uqbah pada saat itu, dan dia mengatakan dia pergi mengambil kotoran onta di salah satu peternakan. Ketika Nabi sujud itu, maka dituangkanlah kotoran unta, sebanyak 1 ekor kotoran unta itu dituangkan. Ibnu Mas'ud tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi lama bersujud karena menunggu Fatimah yang membersihkan kotoran unta itu. Dengan linangan air mata, Fatimah membersihkan kotoran unta di hadapan kafir Quraisy itu ya.
Pada saat itulah Nabi Muhammad berdoa dengan doa yang begitu tajam ya, agar orang-orang 7 orang ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi punya perasaan takut yang masuk kategori syirik, bisa aja Nabi pada saat itu jangan ampun ampun, jangan saya dikotorin, ya saya ikut agama kamu. Enggak. Nabi menjalani itu dengan ikhlas ya dan sabar ya. Jadi perjuangan dakwah sebelum kita ini itu perjuangan dengan darah ya, dengan pengorbanan yang luar biasa, sampai ke perjuangan para sahabat, para nabi, para anbiya ya, yang memetik kita ya. Perjuangan kita itu tidak seberat dulu lagi. Perjuangan kita sebetulnya saat ini adalah perjuangan melawan hawa nafsu kita ya. Hawa nafsu kita itu adalah ketika waktu sholat kita harus bersegera sholat, waktunya baca Al-Quran kita membaca Al-Quran, waktunya ikut taklim ya. Di antara semua karyawan PLN, ibu-ibu yang hadir hari inilah yang Allah pilih ya, Allah memudahkan. Jihad kita di situ ya, melawan hawa nafsu kita. Di tengah kehusyuan atau kenyenyakan tidur kita bangun malam, kita menghafal Quran ya. Jadi jihad kita itu jauh lebih ringan dibanding perjuangan para nabi ya, atau para orang-orang soleh yang sudah mendahului kita, seperti yang tadi saya sebutkan, Ustazah Zainab Al-Ghazali ya, yang perjuangan dalam dakwahnya itu beliau bisa melalui ujian-ujian yang sangat berat menurut ukuran kita. Maka pada saat beliau menghadapi ujian yang cukup berat itu, Allah kemudian meringankan. Nah, yang selanjutnya kita lihat contoh roja dan haub ulama ya. Kita lihat para ulama. Ini ada 2 ibu-ibu sekalian, kita lihat ya. Kita sudah setengah jam lewat. Yang pertama adalah ulama terdahulu yang begitu khawatir keimanannya akan hilang, yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Tatkala menemui ajalnya di sisi Abdurrahman bin Mahdi, Sufyan saat itu merasakan beratnya kematian dan tiba-tiba menangis. Kemudian seseorang berkata kepada beliau, "Wahai Abu Abdillah," yaitu nama kunyah Sufyan Ats-Tsauri, "saya melihat engkau merasa punya banyak dosa." Kemudian Sufyan mengambil segenggam tanah dan berkata, "Sungguh, menurutku dosaku lebih ringan dari tanah ini. Hanya saja aku takut jika tiba-tiba imanku berbalik sebelum datang kematianku." Ini yang kita ngeri, ibu-ibu sekalian ya. Kita sudah banyak melihat contoh-contoh orang yang berguguran di jalan ketaatan. Saya mungkin pernah mencontohkan ya bagaimana seorang ibu menjaga keimanannya sampai usia 67 tahun ya. Ternyata di usia 67 tahun dia terpedaya dengan sosial media ya. Dia pacaran di usia 67 tahun ya. Kemudian dia sudah lupa dengan bangun malamnya, dengan puasa sunnahnya, dengan pengajian rutin yang selama ini menjadi membanggakan bagi anak-anak yang sudah menikah. Ternyata itu bisa berguguran ya. Untuk itulah kita selalu berdoa kepada Allah. Allah, Engkau boleh uji aku dengan kekurangan, dengan kelebihan, dengan kesenangan, dengan penderitaan. Tetapi yang aku inginkan adalah segala ujian yang Engkau berikan, istiqomahkanlah kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sekelas Abu Sufyan ya, sahabat dan ulama pada masa itu ya, begitu takut ya. Ini yang kita paling berat. Oleh karena itu kita selalu berdoa ya, bahwa mempertahankan kesolehan kita itu tidak hanya cukup ya dengan usaha pribadi kita. Kita butuh doa orang-orang soleh. Kita butuh lingkungan orang-orang soleh ya. Dan kita butuh kesibukan kita. Baik kesibukan kita bekerja yang kita niatkan karena Allah. Kesibukan kita dalam dakwah ya. Kesibukan kita dalam urusan rumah. Ada hikmahnya kita tidak punya pembantu. Bisa jadi kalau kita terlalu banyak waktu luang ya, rezeki yang begitu melimpah ya, akhirnya kita disibuki dengan handphone. Kita kadang-kadang suka iri. Andai kata saja kita bisa merubah keadaan,
Kita merindukan situasi zaman dulu, orang-orang tua kita yang tidak ada mall, ya, yang tidak ada minimarket, dan tidak ada TV dengan stasiun, hanya TVRI pada saat itu. Dan kalau mau nelpon hanya cukup ke wartel, ya. Kita merindukan itu. Sekarang ini kita merasakan seremnya luar biasa. Saya baru saja baca hari ini ya di media, di kalangan TNI itu ada 1.000 lebih ya yang terkena penyakit HIV. Walaupun tidak semua, tapi ini adalah kita merasakan kalau bukan pertolongan Allah, ya, bukan pertolongan Allah, seperti apa kemaksiatan yang sudah merajalela seperti kita ini. Jadi kehebatan teknologi itu tidak berbanding lurus dengan kehebatan keimanan kita. Kita lihat suasana yang begitu garing, ya. Dulu tetangga kita jualan kelontongan, ya, kita lihat, kita bukan hanya sekedar membeli belanjaannya, tapi bisa bertemu dengan mereka. Sekarang semuanya serba online, ya, serba kayak robot kita itu sendiri. Kita lihat di rumah-rumah itu diredupkan dengan sibuk dengan HP masing-masing, ya, komunikasi semakin berkurang. Padahal kita diminta untuk irit berbicara, tapi banyak berzikir. Tapi sekarang kita lihat suasana hening, bukan karena berzikir, tapi melakukan hal-hal yang bisa jadi subuhat. Bukan kita katakan berlama-lama di HP itu berdosa, ya. Tapi kita lihat ini menjadi pelajaran betapa kita harus memunculkan rasa roja dan khauf, ya. Kita ngeri, ya, kita tidak pernah tahu jatah umur kita berhenti sampai kapan. Yang kita selalu berdoa adalah di saat panjangnya, di perpanjang umur kita selalu berada dalam ketaatan. Untuk itulah kajian seperti ini, ya, doa-doa teman, lingkungan-lingkungan yang baik-baik itu membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, Yahya bin Mu'az berkata, sungguh aku harap keselamatan dari yang memberiku pakaian ketika hidup di dunia, agar tidak menyiksaku setelah matiku. Sungguh aku mengetahui bahwa kemurahan adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita mengerikan itu kan ini kita lihat kiasan, ya, memberikan pakaian ketika hidup, memberikan berbagai macam fasilitas dunia. Ternyata fasilitas dunia ini tidak bisa menghentikan siksaan Allah. Itu yang kita ngeri. Yang kita ngeri adalah itu. Oleh karena itu, kita harus selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Di segala nikmat yang Allah berikan pada diri kita itu harus berbanding lurus dengan ketaatan yang kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata atau pengalaman dua ulama ini tentunya memberikan pelajaran buat kita, Ibu sekalian. Yang terakhir ini, kalau tidak salah, ya, slide berikutnya. Di atasnya mestinya ada judulnya, mungkin nggak tertulis nih oleh anak saya. Jadi kondisi roja dan khauf itu, roja dan khauf kita kepada Allah itu, mana roja duluan, mana khauf duluan, itu tergantung kondisi. Kita lihat. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsmani dan dalam merasasikan antara roja dan khauf, ya, kita lihat. Yang pertama, para ulama berbeda pendapat mengenai manakah yang lebih didahulukan, apakah rasa harap atau rasa takut kepada Allah. Ada beberapa pendapat, ya. Satu pendapat Imam Ahmad rahimahullah berkata, hendaklah khauf, rasa takut, dan roja, berharap, itu sama. Tidak boleh mendominasi rasa takut dan tidak boleh mendominasi rasa berharap. Apabila salah satu dari keduanya mendominasi, orang tersebut akan binasa, ya. Misalnya harap, ya. Tadi heporia banget, yakin banget bahwa bakalan masuk surga. Itu nggak benar, ya. Atau takut yang berlebihan. Jadi paranoid gitu, ya, takut berlebihan. Maka ada kata-kata yang sejalan gitu, ya. Harap dan cemas, ya. Jadi punya harapan tapi juga ada kekhawatiran. Mudah-mudahan ini menjadi penyeimbang.
Karena ketika rasa berharap kepada Allah lebih besar, seseorang akan merasa aman dari makar atau azab Allah. Padahal kenyataannya akan dapat azab gara-gara kepedean itu, gitu ya. Itu kan makanya ada kisah Muflis ya. Ketika Nabi bertanya, tahukah kamu orang yang bangkrut? Sahabat bertanya, ya orang gagal dalam bisnis. Kata Nabi, bukan. Orang yang muflis itu adalah orang yang sudah merasa pede dengan ibadah-ibadah besarnya, udah zakat, ya udah jihad, kemudian ibadah siang malam, ya. Ternyata di akhirat itu banyak orang antri menagih hutangnya, ya. Dulu kamu pernah menceritakan keburukan saya tidak ridho. Mana pahala sholat kamu? Dulu kamu pernah memfitnah saya. Dulu kamu macam-macam itu semua. Atau bisa jadi hutang dalam makna hutang yang sesungguhnya. Kamu dulu punya hutang pura-pura nggak bayar. Akhirnya si Fulan dan Fulanah ini sudah kehabisan stok untuk membayar itu semua, sementara yang antri masih banyak. Maka kata Allah, terimalah dosa orang-orang tersebut untukmu. Itu yang disebut bangkrut. Gitu. Nah itu bisa jadi karena tidak adanya rasa khauf dan kepedean bahwa ibadah itu seolah-olah hanya zakat, puasa, ya rukun Islam saja. Padahal 24 jam harus diniatkan ibadah. Nah, yang berikutnya kita lihat ada dua pendapat ulama yang lain. Slide berikutnya. Pendapat sebagian ulama mengatakan hendaklah rasa berharap lebih mendominasi ketika melakukan ketaatan. Ya. Jadi kalau kita sedang melakukan ketaatan itu kita berharap mudah-mudahan Allah terima, ya. Mudah-mudahan Allah terima gitu. Kita harapan besar, kayaknya Allah bakalan terima. Mudah-mudahan kalau kita ikhlas, kita ini gitu ya. Dan rasa takut lebih mendominasi ketika ingin melakukan maksiat. Aduh, kita salah nggak ya saya ngechatnya nih ya? Aduh, ini pas nggak ya saya memposting ini? Jangan-jangan orang nanti melihat saya ini, ya semua level itu ada tingkatannya gitu. Kalau kita sudah posisinya sebagai tokoh ya, semua gerak-gerik kita itu menjadi cermin dari orang lain gitu ya. Jadi kita ketika mau ini banyak variabel yang kita pikirkan gitu ya. Pantas nggak saya memposting itu? Pantas nggak saya berbicara seperti itu ya? Makanya orang yang banyak isi pala dan isi hatinya ya, isi pala itu ilmu, ya isi hati itu ruhiyat, dia mikirnya berkali-kali itu untuk berbicara, untuk memposting ya. Kalau Imam Syafi'i kan bilang mikir dulu sebelum berbicara ya. Konteks sekarang ya mikir dulu sebelum memposting. Bersikap ya, kemudian tidak mudah dikomporin orang gitu ya. Dan banyak ilmu ya kalau berbicara, dia berbicara dengan siapa nih gitu, dengan atasannya atau dengan temannya atau dengan pembantunya atau dengan anak-anaknya ya. Jadi ini karena selalu diimbangi dua itu ya, rasa optimis dan rasa cemas dan harap ya, optimis dan cemas dan harap itu sendiri kita lihat. Jadi kalau ada di depan kita itu mau melakukan maksiat ya memang rasa takut itu harus lebih mendominasi gitu. Tapi kalau mau melakukan maksiat yang mendominasinya lah berharap ya kacau itu, maksiat terus dia nggak apa-apa. Allah Maha Pemaaf, nggak bisa begitu. Nah, udah ambil aja yang apa ada sogokan misalnya nggak apa-apa lah gitu. Zaman sekarang jangan nyari halal, yang begini aja susah gitu. Nah, ini yang harus kita selalu munculkan. Nah, ini berbanding lurus dengan ilmu kita, dengan pemahaman kita, dengan ketaatan kita. Rajinnya kita ikut mengikuti kajian, ini salah satu ilmu. Jadi kita banyak maklumat ya, informasi kebaikan. Gitu. Nah, karena ketika melakukan ketaatan akan menuntut adanya husnuzon kepada Allah. Sehingga hendaknya rasa harap lebih besar, yaitu ia mengharapkan amalannya diterima. Ya. Jadi kalau kita lihat, berharap amalannya diterima, diawali, kita udah ada liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Amalan yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Yang kedua, sudah ada referensinya. Ini Allah dan Rasul yang memerintahkan. Ya. Setelah itu kita ikhlas, ya, maka kita berharap mudah-mudahan amal kita diterima. Ya. Adapun dalam maksiat hendaknya rasa takut lebih besar agar ia tidak terjerumus dalam maksiat.
saya suka mengatakan, maksiat itu levelnya beda-beda. Bagi orang awam yang belum tersentuh nilai-nilai Islam, dia maksiatnya dari dosa-dosa besar. Bagi kita yang sudah dekat dengan Allah, maksiat kita bisa jadi hal-hal yang tidak masalah yang dosa besar. Biasanya kita hari ini sholat sunnah rawatib, kemarin sholat sunnah rawatib, hari ini kita tidak sholat sunnah rawatib, itu adalah maksiat gitu. Yang biasanya kemarin kita baca Al-Quran, hari ini kita tidak baca Al-Quran. Yang biasanya hari Jumat yang lalu kita sedekah, hari ini tidak sedekah, padahal kita punya uang yang sama, kita sedang bermaksiat. Gitu. Mungkin iman kita lagi lemah. Gitu. Maksiat, jadi yang dikatakan terhindar dari perbuatan dosa itu, maksiatnya berbeda-beda. Nah, orang yang memposisikan maksiat yang kayak tadi saya sebutkan itu, dia sudah menjaga benteng maksiat yang sesungguhnya. Ya. Padahal dia bukan ini. Artinya pada saat itu dia sudah dilalaikan oleh hawa nafsunya. Itu ya. Lanjut yang terakhir, pendapat ulama yang lain juga. Pendapat sebagian ulama yang lain mengatakan, hendaklah orang yang sehat lebih dominasi rasa takut. Sedangkan orang yang sakit lebih dominasi rasa harap. Karena orang yang sehat ketika ia mengedepankan rasa takut, maka ia akan terhindar dari maksiat. Ya. Sedangkan orang yang sakit ketika ia mengedepankan rasa harap, maka ia akan bertemu Allah dalam keadaan prasangka baik kepada Allah. Ini rasa sakit ini maknanya bukan hanya sakit fisik ya, tapi sakit maksiat lah bahasanya kita lihat. Hampir sama ya, kurang lebih kita lihat seperti itu, tapi intinya adalah itu tadi memang harus moderat ya, tidak kepedean berlebihan, tidak rasa takut yang menghasilkan penyakit paranoid ya, takut berlebihan gitu. Kita adalah pertengahan dengan memperhatikan rambu-rambu tadi ya. Kalau kita mengharapkan kepada Allah, kita sudah itu tadi ya, benar perintahnya, ikhlas niatnya ya, kemudian kita menyempurnakan dengan kesabaran, dengan pengorbanan, kemudian kita mengharapkan mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Berbeda kalau tanpa itu ya itu namanya nekat ya. Saya pikir ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan mungkin nanti saya serahkan kepada MC. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dulu ada satu pertanyaan dari Ibu Etika Sandia. Assalamualaikum, Afwan, izin bertanya Ustazah, bagaimana caranya menyiasati agar kita selalu istiqomah dalam hal menyegerakan hal baik atau tidak hanya saat memiliki hajat? Jazakillah khair Ustazah. Iya, ya tentunya kita banyak ya. Pertama tentunya istiqomah dengan ibadah harian kita ya. Ibadah harian kita itu adalah gizi pertama ya. Gizi utama itu adalah ibadah harian kita. Ada istilah ulama ini fakidus syai la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu. Nah, gizi yang kedua adalah kita perlu membaca, jadi mentadaburi ayat-ayat Allah itu ada melalui kajian, ada fenomena yang ada di sekitar kita, ya. Kan itu biasanya kalau kita di handphone itu sudah ada tuh update berita ya, dari Detikcom atau dari apa saja lah kita lihat. Nah, fenomena sekarang kita lihat betapa mahalnya yang dikatakan sakinah dalam keluarga ya. Kita tidak menginginkan hidup dan mati kita itu meninggalkan banyak perkara gitu ya. Maka dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita tidak diciptakan kecuali untuk memberikan rahmat. Memberikan rahmat pada saat kita hidup, memberikan rahmat pada saat kita setelah meninggal. Ya, fenomena kita lihat ya. Seorang suami membunuh istri, seorang istri jadi dalang pembunuhan suami. Bahkan kita lihat mungkin dalam dunia selebriti ya, sudah meninggal itu keributan gak ada henti-hentinya soal pengasuhan anak, soal warisan dan segala macam hal. Nah, ini menjadi fenomena ketika kita melihat pada diri kita dan keluarga kita karena ketaatan yang kita hadirkan walaupun belum banyak ya, kita bersyukur ya. Allah memberikan jalan keluar pada diri kita. Makanya orang-orang yang berada di jalan Allah ini ketika dia diuji dengan ekonomi,
dia hasil gajinya nggak sebanyak orang lain. Tetapi Allah ridhokan dengan memiliki sifat qanaah. Semuanya serba terasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Nah, jadi kita membutuhkan ketika ada kisah-kisah itu kita kembali lagi ternyata betul dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian supaya kita bisa istiqomah juga harus ada ibadah-ibadah yang menjadi rutinitas ya. Apalagi kalau saya suka mencontohkan begini, bukan berarti ini pengalaman saya gitu ya. Ada keberkahan yang Allah berikan dalam hidup kita ini selain ibadah harian kita, selain ilmu ya yang kita pelajari. Makanya kalau kita mengikuti kajian ini kan kita belum tahu manfaatnya apa yang bisa kita dapetin. Kita baru merasakan manfaat mengikuti kajian itu setelah bisa jadi. Makanya kondisi kita dalam keadaan lemah maupun tinggi iman kita harus paksain untuk mengikuti kajian. Karena kita tidak tahu di setiap kajian yang kita ikuti itu dikonektinya di mana pada diri kita. Nah, jadi ada ibadah-ibadah yang kita istiqomahkan yang pada saat itu Allah sedang uji buat kita. Misalnya anak sakit, ya. Maka kita harus menjadi fokus ya, karena orang tua dari mulai betul-betul minumin obatnya, ya, ngontrol makannya, ya, sesibuk apapun kita itu. Nah, bisa jadi melalui amalan rutin ini Allah sedang menguji kita. Kita betul-betul bisa menjalankan nggak job desk kita menjadi ibu yang baik. Nah, walaupun kita sibuk, ya, kita punya cara dan kita berdoa sama Allah, cari cara saya ya Allah bahwa bagi saya kesibukan saya kerja, mungkin kita menjadi tuntutan bekerja juga bisa jadi wajib karena untuk income keluarga, income dalam keluarga kita. Berikan saya Allah tawazunitas ini supaya ketika saya bekerja anak-anak saya terjaga. Nah, maka Allah akan memberikan penjagaan itu karena rojak dan haub itu yang kita munculkan. Saya mencontohkan misalnya sesibuk apapun tugas saya adalah habis subuh saya harus ngurusin bapak saya. Mau adik saya jemput pakai motor maupun saya jalan kaki misalnya. Dan itu merupakan sesuatu yang ditekuni dengan ikhlas. Gitu. Jadi karena bapak saya sudah sakitnya cukup parah. Bagian saya adalah ba'da subuh karena saya setelah itu sibuk. Jadi saya selalu memunculkan dalam diri saya 1000 alasan supaya saya tidak absen ngurusin bapak saya. Bahkan kalau malam pala lagi pening, saya minum obat agar pagi-pagi ba'da subuh itu saya bisa ngurusin bapak saya. Ngurusin bapak saya nggak lama, cuma 15 menit. Membersihkan pupnya, memberikan makan karena udah pakai selang segala macam hal. Setelah itu kita merasa ini belum apa-apa ya, ngurusin orang tua kita dibandingkan orang tua kita ngurusin kita. Ini bisa juga menjadi penyebab, gitu ya. Atau kita yang paling sederhana adalah teman-teman bekerja. Kalau menunggu, kita tahu misalnya orang tua kita kaya raya, gitu ya, atau mampu. Kita nggak bisa kemudian memberikan spekulasi. Orang tua saya nggak butuh, orang saya juga masih kekurangan. Sampai kapanpun perasaan kurang itu akan selalu ada. Bisa jadi amalan yang sedikit itu dari habis gajian kita sisihkan buat ibu kita, buat orang tua kita. Kalau orang tua kita kaya, anggaplah yang kita sisihkan 100.000, mertua kita 100.000 ya, 2 orang ini. Mungkin bukan dalam bentuk uang kalau dia orang yang mapan. Pokoknya kita sudah nanemin. Apakah itu ayam ataukah daging ya, kita ini kan Bu, ini mungkin nggak seberapa ya, tapi mudah-mudahan saya bisa bagi rezeki buat ibu gitu ya. Ini birrul walidain yang kita inikan gitu ya. Jadi mindset kita itu kita tidak boleh menunjukkan bahwa kita baru berbakti dengan orang tua. Nah, orang tua ketika melihat tabiatnya sama, tahabu. Ketika kita berbagi itu akan rasa ada perasaan bahagia gitu ya. Itu amalan. Yang berikutnya adalah ilmu. Jadi tadi contoh-contoh kisah-kisah orang yang jauh dari Allah itu menjadi cermin buat kita. Kita bersyukur, hidup kita tentram ya. Tidak ada orang-orang yang mau menyakiti kita ya. Allah masih melindungi kita, anak-anak kita diberikan kemudahan kalau diuji menurut kacamata orang mungkin orang menganggap sabar banget ibu. Enggak, memang ini ladang akhirat. Ngurusin anak ya, tidak dicederai dengan caci maki, marah-marah, membesar-besarkan pengorbanan. Selebihnya adalah berdoa kepada Allah. Kita bermunajat kepada Allah. Kita tahu
doa yang diijabah itu ba'da sholat wajib sama qiyamul lail. Kita bermunajat kepada doa. Dan mungkin sekarang ini di antara kita sudah melakukan itu, merasakan berapa banyak pintu-pintu kebaikan yang Allah berikan. Gitu ya. Itu mungkin, Mbak. Yang kedua dari Ibu Agustina Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustazah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, Ustazah, jika kita dalam keadaan futur, bagaimana caranya untuk bisa membangkitkan semangat kita dalam beribadah? Iya. Ya, yang pertama itu kan sama ya. Futur itu kalau bahasa kitanya itu staminanya lagi turun. Kesehatannya lagi drop. Apa yang mesti dilakukan? Berobat, kan gitu. Kemudian minum obat, walaupun pahit. Kemudian kita membutuhkan support ya, supaya mau minum obat dan sabar harus ada yang nungguin, kan gitu. Itu kalau kita mau balik kepada futur, kelemahan iman kita, yang pertama adalah berobat dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu ada yang betul talaki, bertemu langsung kayak kita online seperti ini. Ada dengan membaca buku-buku. Yang itu kita bisa jadi kita pilih buku-buku tentang Imam Syafi'i ya, atau Tazkiyatun Nafs ya, yang kita inikan. Setelah itu vitaminnya apa? Obatnya apa? Obatnya itu membersihkan hati, membaca Al-Qur'an, berzikir ya. Namanya obat pasti berat. Jadi beban, paksain ya, paksain baca Al-Qur'an, paksain sedekah, paksain ikut pengajian. Nah, ini obat gitu. Supaya ketika kita mengikuti ini semua, dia akan menggugurkan semua tuh, membersihkan dosa-dosa kita. Rontok semua itu, walaupun berat. Tau'an au karhan, dalam keadaan senang maupun terpaksa. Walaupun berat, terutama pada saat kita diuji. Yang berikutnya adalah memahami tentang persepsi ujian. Yang membuat kita drop, bisa jadi kita tidak siap diuji oleh ekonomi, tidak siap belum mendapatkan jodoh, tidak siap diuji dengan perceraian, tidak siap diuji dengan pasangan yang selingkuh, tidak siap diuji dengan anaknya narkoba misalnya. Itu persepsi kita yang keliru tentang ujian. Ujian yang Allah berikan, segala penderitaan yang Allah berikan pada diri kita, itu poinnya hanya mungkin 10%, tapi kenikmatan yang Allah berikan itu jumlahnya 90%. Sering sekali kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu kita ingat adalah yang Allah belum kasih. Tapi kita lupa dengan apa yang Allah sudah kasih, yang tidak bisa dibayar sekaya apapun orang di dunia ini membayar nikmat Allah untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang harus dimunculkan. Apa yang menyebabkan kita terpuruk itu? Karena kita tidak memahami bahwa setiap penderitaan ujian yang menghampiri diri kita, yang pertama adalah cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita kalau kita sabar. Yang kedua, untuk meninggikan derajat kita. Kita masuk dalam rombongan para penghafal Quran. Karena kita usia tidak mencukupi lagi untuk bisa hafal 30 juz Al-Quran. Kalau kita lulus, Allah akan masukkan kita dalam rombongan para penghafal Quran. Yang ketiga, Allah bisa masukkan kita dalam rombongan para syuhada. Orang sekelas Nabi Ayub diuji sakit 14 tahun. Orang sekelas Nabi Nuh yang sudah dijamin masuk surga diuji oleh anak. Nabi Lut diuji oleh anak dan istri. Orang sekelas Asia diuji dengan suami yang memerangi Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang-orang tersebut para anbiya itu orang-orang yang berdosa? Tidak. Jadi yang menyebabkan kita itu adalah kita harus berobat. Dan kita butuh support dari orang-orang soleh. Walaupun itu tahu anak dalam kondisi sedang jatuh banget, kita harus ngaji gitu. Dan itu obat diminum. Mungkin kita belum ngerasa. Tapi sampai dikatakan dalam kondisi ngantuk pun kita harus ikut dalam kajian. Biar tidur kita juga berkah. Makanya kenapa? Karena kita selalu menganggap zikrul maut setiap hari kita adalah hari terakhir. Kalau kita tidak, sekarang ada acara ngisi ceramah misalnya. Ngisi ceramah itu bisa saja kita punya alasan untuk tidak ngisi, bisa jadi karena ada urusan dengan keluarga dan segala macam. Padahal itu acara kita sendiri, kita bisa atur. Nah, tetapi sekali lagi Allah,
Dan ingat, saya punya ibu saya, walaupun bapak saya sakit, ibu saya juga udah sering sakit-sakitan. Beliau penceramah, ustazah di dekat sekitar rumah. Itu pakai, pertama pakai roda ya, pergi ceramah. Nggak mau dilarang, karena memang dari masih mudanya udah ceramah, ngurusin umat lah bahasa. Kemudian kakinya ada pakai tongkat gitu. Ikut juga ceramah itu. Saya bilang sama adik-adik saya, ini mirip dengan Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i itu dalam kondisi wasir itu dia masih bisa berjalan, tetapi harus pakai selang sama kaleng ya untuk ngalirin darah karena udah nggak bisa diobati. Tapi ketika dia sudah tidak bisa lagi bergerak, dia baru di rumah. Saya bilang sama adik-adik saya, jangan larang Umi ngaji, nggak apa-apa. Sampai nanti muncul dari diri Umi sendiri, Umi udah nggak kuat. Gitu. Jadi itu Allah akan memperjalankan kita sesuai dengan aktivitas kita sebelumnya. Imam Syafi'i ketika dia sudah tidak mampu lagi bergerak keluar kemana-mana, itu umat yang datang. Jadi satu hari itu dibagi 3 shift. Shift pagi, shift siang, shift sore. Itu sekali datang 500 sampai 1000 orang. Mungkin di ruangan terbuka ya kita lihat yang dekat rumah. Jadi seperti itu. Kita lihat bagaimana kita bisa mengkondisikan diri kita ya untuk supaya tidak futur ya. Makanya ibadah harian, ibadah pekanan, ibadah bulanan ya, dan bertemu dengan orang-orang soleh ya. Kajian-kajian minimal kajian itu 1 kali dalam sepekan. Lebih bagus lagi kalau kita lebih dari 1 kali. Baca bukunya berapa kali, dekat dengan orang-orang soleh. Tapi kalau tidak, ini bisa kita masuk dalam komunitas orang-orang yang menjauhi ketaatan. Pertanyaan terakhir, Ustazah, ini dari Ibu Iin. Apakah boleh saat kita melakukan suatu usaha, kita berdoa memohon kepada Allah seperti ini? Ya Allah, bila urusan ini akan mendatangkan kebaikan, maka lancarkan dan sukseskan. Namun bila sebaliknya, maka jauhkanlah. Bolehkah Ustazah berdoa seperti itu? Jazakallahu khair, Ustazah. Iya, itu kan doanya Nabi Ayub ya. Allah, jika kesembuhan ini Engkau ridho, sembuhkanlah aku. Jika menurut Engkau kesembuhan ini tidak Engkau ridhoi, biarkanlah aku sakit. Sama ya, doa-doa kita yang belum menikah misalnya ya. Kita selalu berdoa, Allah, jika menikah tahun ini Engkau ridhoi, datangkanlah jodoh yang baik. Jodoh untukku yang Engkau ridhoi. Kalau menurut Engkau bahwa Engkau lebih ridho, aku belum sekarang menikahnya, aku akan menjalani itu. Jadi jangan kita memaksa Allah. Ketika kita sudah paksa Allah, maka Allah akan mengabulkan apa yang seperti kita inginkan, tapi tidak bersama Allah. Ya kan? Kita lihat begitu. Makanya ada baru nikah udah cerai, gitu ya. Baru bisnis udah bangkrut. Gitu. Itu tadi. Jadi itu malah bagus doa seperti itu, Ibu. Nggak ada masalah. Sebab nanti kalau Allah ridhoi, dimudahkan jalannya. Dimudahkan jalannya ya. Seperti itu ya. Jadi sama-sama Ibu sekalian kita tutup acara kita dengan membaca istighfar, kafaratul majlis dan surat Al-Asr. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.